Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Roselia Hananingrum, mahasiswi dari Departemen Teknologi Pendidikan dengan NIM 21012121427 dari Offering A21 dan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan penjelasan tentang website yang akan saya kembangkan selama 1 semester ke depan dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Henry Prahardiono pada mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Oke, langsung saja kita bahas. Latar belakang. Alasan apa sih yang membuat saya untuk memilih tema ini? Pada dasarnya, tempat wisata merupakan salah satu hal yang disenangi sebagian orang. Bahkan banyak orang tentunya sangat senang dengan wisata. Siapa sih yang nggak suka berwisata itu? Informasi mengenai tempat wisata sangat dibutuhkan bagi orang yang gemar berwisata atau yang biasa kita sebut sebagai traveling. Mungkin sebagian orang mengenal Blitar hanya karena makam Bung Karno-nya saja. Padahal di balik itu masih banyak tempat wisata di Blitar yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya mengembangkan website ini supaya orang mendapatkan informasi tentang tempat wisata khususnya di Blitar. Dan mungkin mereka bisa menyempatkan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Blitar. Lanjut yuk. Pada website yang akan saya kembangkan terdapat beberapa batasan konten. Yang pertama ada fitur home. Pada home website ini berisi penjelasan tentang pengertian tempat wisata secara umum, serta menjelaskan tentang Blitar dan segala tempat wisatanya. Banyak kan dari kalian yang belum tahu tentang Blitar? Saya sendiri pun yang orang Blitar belum tahu banyak tentang kota kelahiran saya. Selain itu, pada fitur ini juga dibahas mengenai tujuan berwisata. Bagi yang suka berwisata tentunya tahu kan apa itu tujuan berwisata, terus apa aja sih tujuan berwisata itu. Nah, lanjut yuk. Oke, yang kedua ada makalah karya ilmiah. Pada halaman ini, saya akan membahas berbagai informasi yang berisi tentang yang pertama, mengenal lebih dalam Blitar. Masa tahu tempat wisatanya tapi nggak tahu tentang Blitar sendiri? Maka dari itu, saya memberikan informasi banyak banget tentang Blitar itu. Terus yang kedua, ciri khas tempat wisata di Blitar. Beberapa tempat wisata tentunya memiliki ciri khas tersendiri kan. Seperti contohnya bagaimana sih perilaku orang sekitar, terus apa aja sih oleh-oleh yang ada di sekitar tempat wisata itu, terus banyak deh yang lainnya. Yang ketiga, kondisi wilayah sekitar tempat wisata. Tentunya bagi yang ingin traveling atau mengunjungi tempat wisata, pasti mereka akan mereview dahulu atau melihat-lihat dahulu kondisi seperti apa wilayahnya. Mereka akan men-searching dahulu kondisinya seperti apa. Kalau kalau kondisinya wilayah sekitar itu nyaman, bersih, tentunya kan kita jadi senang untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Yang keempat, manfaat tempat wisata. Tempat wisata tentunya akan mendatangkan manfaat ya bagi kita yang mendatangi maupun bagi masyarakat sekitar juga pasti akan mendatangkan manfaat kan. Terus yang kelima ada inovasi pengembangan tempat wisata. Dengan seiring kemajuan zaman, tentunya tempat wisata juga mengalami perkembangan kan. Tentunya inovasi-inovasi tersebut bisa membuat pengunjung itu merasa nyaman kan. Jadinya kita perlu ide-ide untuk mengembangkan tempat wisata supaya bagaimana caranya pengunjung itu nyaman, terus tertarik, dan lain sebagainya. Terus fitur yang selanjutnya ada belajar sejenak atau yang biasa kita sebut Tepsiana. Yang pertama membahas tentang makam Bung Karno. Siapa nih yang nggak tahu makam Bung Karno? Blitar sebagai
kota proklamator tentunya ada makam Bung Karno kan. Di website nanti kita akan membahas tentang lebih lanjut makam Bung Karno itu apa dan bagaimana. Yang kedua, ada Candi Penataran. Banyak banget nih di Candi Penataran sejarahnya. Sejarah yang berkaitan dengan Majapahit tentunya. Yang ketiga, ada Pantai Tambak Rejo. Siapa sih yang gak suka dengan pantai? Tempat wisata yang berhubungan langsung dengan alam ini tentunya sangat digemari oleh banyak orang kan. Terus yang keempat, petilasan rambut munte. Asing kan dengan kata-kata rambut munte atau petilasan rambut munte? Sama, saya juga belum tahu banyak tentang petilasan rambut munte. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ya pergi ke sana bersama-sama. Terus, fitur yang selanjutnya ada video. Pada fitur ini, saya akan menyajikan beberapa video yang dapat menambahkan informasi bagi masyarakat. Yang pertama itu video yang membahas tentang Blitar. Tentunya dengan adanya video, kalian bisa lebih memahami tentang Blitar. Yang kedua, kondisi wilayah sekitar tempat wisata di Blitar. Bagi yang ingin menguak lebih dalam tentang kondisi wilayah itu, dengan adanya video pasti akan lebih paham dan lebih tahu tentang kondisinya. Yang ketiga, ada inovasi pengembangan tempat wisata. Terus, yang keempat, sekilas tentang Candi Prambanan. Dan yang kelima, sekilas tentang makam Bung Karno. Tentang Candi Prambanan dan makam Bung Karno sendiri, kalau ada videonya pasti lebih seru kan untuk memahami lebih lanjut. Nah, yang terakhir ada fitur pengembang. Pada fitur ini terdapat informasi mengenai biodata saya serta akun sosial media saya sebagai pengembang website. Jadinya, kalian bisa lebih lanjut untuk menghubungi saya. Dan terima kasih telah melihat video saya. Kurang lebihnya, mohon maaf jika nanti di website saya ada kekurangan. Kalian bisa langsung menghubungi saya melalui sosial media saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.